Perjalanan dimulai dari desa kecil di kaki gunung. Warga lokal ramah. Mereka bantu nunjukin jalur dan ngasih beberapa tips. Cuaca cukup cerah. Awan putih tipis menggantung di atas. Gue suka tempat kayak gini. Kayak tenang, tapi ada misterinya. Tenang karena belum mulai nanjak. Begitu masuk jalur pendakian, nafas mereka langsung berubah menjadi berat. Tapi, suasana alam yang masih alami, hutan pinus, suara burung, aroma tanah basah, bikin capek itu jadi nggak berasa. Woi, lihat nih, ada air terjun di sini. Mereka berhenti di air terjun kecil di pinggir jalur. Air jernih mengalir dari celah batu, menimbulkan suara yang menenangkan. Dalam hitungan detik, mereka sudah basah kuyup, tapi tertawa puas menikmati kesegaran itu. Lihat nih. Kalian tuh kayak bocah, sumpah. Ya emang, justru itu yang bikin asik, gak basic. Sore hari, mereka sampai di pos pertama. Tanah datar di bawah tebing kecil. Mereka memasang tenda, membuat api kecil, dan mulai memasak. Ada rasa paling enak di dunia selain mie di gunung. Cuma mie di gunung yang bisa nyatuin orang dari berbagai latar belakang. Kayak kita. Kalau cuaca kayak gini terus, besok pagi kita bisa sunrise dari puncak. Lu tuh kayak bapak-bapak pemandu wisata aja, Gar. Ya biar aja, gue seneng ngatur rute, lihat kalian nikmatin perjalanan. Malam itu mereka duduk melingkar, membicarakan hal-hal ringan. Masa kuliah, kisah cinta yang gagal, dosen killer, dan cita-cita yang belum tentu tercapai. Lo sadar gak sih? Nanti kita bakal jarang ketemu kayak gini lagi. Iya, kita akan berpisah. Tapi karena itu, kita akan membuat sebuah kisah yang sangat indah. Dalam hati, masing-masing tahu momen itu sederhana, tapi berarti. Pagi berikutnya, mereka melanjutkan pendakian. Udara semakin dingin, kabut mulai turun. Jalur Arunika ternyata cukup berat. Akar-akar besar melintang di jalan. Beberapa bagian curam dan licin. Gila, ini sih nggak kalah sama Gunung Gede. Ayo dong, dikit lagi sampai pos ini. Ketika kabut semakin tebal, mereka mulai kehilangan arah. Jalur yang tadinya jelas, kini tertutup putih. Tegang. Iya, harusnya iya. Tapi sinyalnya mulai ngaco nih. Gua rasa kita istirahat dulu aja. Tungguin kabut agak reda aja. Ayo dah. Mereka berhenti untuk beristirahat, menunggu kabut reda. Namun, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara burung atau angin, hanya kabut dan nafas mereka sendiri. Sepi banget ya. Gue mau ngeliat jalur ke depan dulu sebentar. Jangan jauh-jauh, Bim. Tenang aja. Saat salah satu dari mereka melangkah sedikit ke depan, kabut menelannya. Dalam beberapa detik, suaranya lenyap, tak terdengar lagi. Bima. 3 orang yang tersisa berusaha mencari arah suara. Senter dinyalakan, kabut tetap tebal. Mereka memanggil nama temannya berulang kali, tapi tak ada jawaban. Bima, balik bro. Jangan bercanda.
Jejak sepatu berhenti di tengah kabut. Tidak ada tanda kemana arah berikutnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak berpencar. Dia tadi cuman ke arah depan dikit kan? Kita jangan nyebar. Kabut kayak gini bisa bikin salah arah. Kabut di gunung bisa menyesatkan siapapun. Mereka menunggu lama, tapi temannya tidak kembali. Kabut tak juga hilang. Mereka mendirikan tenda darurat di tempat itu. Dia nggak mungkin pergi sejauh itu. Mungkin jatuh atau kepleset. Bima tuh kuat, tapi ya bisa aja dia salah jalur. Besok pagi kita cari. Sekarang percuma, kabut tebel banget. Malam terasa panjang dan dingin. Suara samar kadang terdengar dari kejauhan. Langkah kaki, atau mungkin panggilan pelan. Tapi setiap kali dibalas hanya kesunyian yang menjawab. Tak ada yang bisa tidur malam itu. Kecemasan menggantung di udara. Bima tuh orangnya nggak mungkin ninggalin kita. Tahu, tapi kita nggak bisa nyerah. Pagi datang bersama kabut yang mulai menipis. Mereka langsung mencari ke arah depan. Sepanjang jalur hanya ada suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Sampai akhirnya mereka menemukan bekas tapak sepatu di tanah. Ini dia nih. Lalu sehelai syal merah tersangkut di semak di tepi tebing. Ini punyanya Bima. Jurang di bawahnya dalam dan tertutup kabut. Tidak ada tanda-tanda lain. Bisa aja dia kepleset. Tapi kita nggak boleh langsung mikir gitu. Mereka memanggil nama temannya berkali-kali, tapi hanya Gema yang kembali. Sore harinya mereka turun dan melapor ke pos pendaki terdekat. Tim besar dikerahkan, tapi hasilnya nihil. Hanya tas kecil dan botol air yang ditemukan beberapa meter dari tebing. 3 hari kemudian, mereka duduk di warung desa kaki gunung. Wajah mereka lelah, mata pun sembab. Sar, bilang pencarian dihentikan sementara. Pencarian resmi dihentikan. Gua nggak bisa nerima, Gar. Dia tuh orang yang paling semangat buat naik. Masa dia... Mungkin gunung punya caranya sendiri buat ngingetin kita. Mereka tak punya pilihan lain selain menerima kemungkinan terburuk. Dalam diam, masing-masing menyimpan rasa kehilangan. Di ponsel Tegar, ada foto mereka berempat di pos pertama. Dalam gambar itu, beberapa waktu kemudian, video dokumentasi perjalanan mereka tersebar dan menginspirasi banyak orang. Tapi bagi mereka bertiga, itu bukan tentang viralitas, melainkan tentang janji yang mereka tepati untuk terus melangkah buat sahabat yang kini menjadi bagian dari kabut Arunika.